Ya baik, terima kasih pemirsa. Kali ini kasus pemerasan warga negara asing di Indonesia kembali mencuat. Dan kali ini ada laporan dari pemerasan terhadap warga negara Cina di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Di mana berdasarkan laporan ada terdapat 44 kasus yang menimpa 60 orang dengan total kerugian sebesar 32,7 juta rupiah. Menanggapi dari surat dari Kedubes Cina, disebutkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS telah menarik seluruh oknum petugas imigrasi dan akan memeriksa lebih lanjut. Untuk membahas mengenai hal ini sudah bersama dengan kami Bapak Edison Sitorus dari fraksi PAN, salah satu anggota Komisi 13. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Menanggapi hal ini Pak, ada yang menyebutkan bahwa ini adalah suatu fenomena gunung es di mana sebenarnya masih banyak kasus lain yang belum terungkap kepada publik. Bagaimana tanggapan Bapak? Yang masalah ini ya, Pemerasan pemerasan oleh oknum apa ya, bangsa Cina orang Cina datang ke Jakarta gitu ya. Nah, ini memang kebenaran saya di Komisi 13 mengurusi imigrasi, ini merupakan presiden buruk ya untuk keimigrasian kita ini. Yang pasti ini harus diusut ya, bahwa ini citra Indonesia, bahwa ini apalagi Pak Prabowo sudah harus menghilangkan yang seperti ini, meminimalisir sehingga citra Indonesia ini di dunia internasional ini urusannya kebangsaan, bahwa imigrasi ini benar-benar harus diperhatikan dengan khusus oleh Pak Menteri. Ya, saya juga ini saya menyayangkan ya bahwa sekarang ini apalagi Pak Menteri ini yang didampingin dengan Pak Dirjen yang baru ya, ini harus segera diusut orang-orang yang terlibat di bandara. Bukan masalah kecil besarnya pungutan ya, tapi masalahnya presiden buruk di Indonesia maupun di internasional. Itu yang saya rasa harus sesegera mungkin diusut tuntas. Pak Menteri menyebutkan, Menteri IMIPAS menyebutkan bahwa oknum imigrasi yang terlibat ini akan diberikan hukuman jika terbukti bersalah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sejauh apa menurut Bapak pengawasan yang perlu dilakukan oleh Komisi 13 terhadap imigrasi sebagai mitra Komisi 13? Ya, yang pasti kan ini oknum ya Mbak ya. Artinya bahwa Dirjen Imigrasi ini harus mengganti saya rasa sih. Karena petugas-petugas di bandara itu adalah petugas-petugas yang harus merupakan gambaran Indonesia, petugas Indonesia di seluruh instansi ya. Jadi kalau di situ di imigrasinya benar, bagus, beres, bahwa akan tercitra juga dengan instansi lain bahwa di Indonesia itu sudah clean government. Nah ini memang oknum ya, jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Nanti ini baru dari Cina, Kedubes Cina ngirim surat bahwa ada pemerasan. Berikutnya mungkin ada lagi nanti dari kedubes lain, cuman belum berani dan mereka nggak mau seberani Cina mungkin. Itu. Pak, ini untuk SOP ke depannya seperti apa yang perlu dilakukan oleh imigrasi Indonesia, termasuk ada saran juga dari Kedubes Cina untuk menerapkan penempelan no tipping atau tidak ada pemungutan di bandara. Apakah ada SOP lain yang perlu diterapkan, Pak? Oh itu setuju itu, di no tips. Ya, sebenarnya ini bukan sudah budaya bagus. Saya beberapa kali ke Jepang, saya dilarang ngasih tips itu. Ya, karena ya pertama sih ini kan masalah salary mereka sudah bagus tuh ya di imigrasi. Nah, salary-nya sudah bagus, harusnya tidak ada tips-tips lagi. Nggak usah mengharapkan tips, terutama ini urusannya dengan internasional. Ya, pemerintah kita apalagi pemerintah Pak Prabowo ini sudah sangat menekankan tidak ada lagi yang dulu-dulu korupsi silakan. Sekarang jangan coba-coba lagi di era pemerintahan Pak Prabowo. Sudah begitu, udah jelas. Jadi memang harus disikat habis ini oknum. Ya. Harus disikat habis oleh Kementerian Imigrasi berarti Pak oknum ini ya, Pak? Ya, artinya disingkirin lah, jangan di bandara ini orang. Singkirin aja ke daerah, ngurusin imigrasi daerah aja. Makasih. Baik,
Terima kasih Bapak atas waktunya dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Edison di mana dengan terkaitnya ada kasus pemerasan warga negara Cina di Bandara Soekarno-Hatta di kantor keimigrasian. Di sini Bapak Edison menyebutkan bahwa ini harus diusut tuntas di mana mengingat bahwa kantor imigrasi juga telah memiliki SOP dan juga sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak ada kasus korupsi lagi dan penerapan no tipping di bandara. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.